Motherland, membangun kenyamanan. Ya. Enggak, ini outfit semalam. Next langsung ke bawah. Oh, ini yang next ke atas. Ke bawah. Ke bawah. Ke atas berarti. Coba aja. Bawah atau atas? Oh ya. Ya. Ya, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kok. Sebenarnya ini bukan passion saya ya teman-teman semuanya. Tapi karena sebuah kewajiban, jadi mau nggak mau harus dilaksanakan. Oke. Pada hari ini saya membawakan tema tentang yang sudah ada di kehidupan sehari-hari kita. Dan melihat fenomena yang kemarin terjadi. Oke, jadi fenomena yang ada di kantor kan beberapa terakhir ini kan banyak teman-teman kita yang sudah resign ataupun yang akan resign. Jadi saya mengambil tema tentang people come and go, yaitu memahami seni melepaskan dan menghargai. Anjay. Oke, yang pertama yang dibahas adalah people come and go sering diartikan sebagai sebuah tragedi. Mungkin untuk beberapa orang yang memiliki sifat yang kurang beradaptasi, kurang mudah beradaptasi, kemudian dia memiliki sifat yang kurang percaya diri, maka untuk orang-orang seperti itu, istilah people come and go itu sering diartikan sebagai sebuah tragedi. Padahal ia adalah sebuah realita kehidupan yang akan terus berdampingan dengan hidup kita. Jadi mungkin semakin dewasa, kita akan mengartikan kata-kata people come and go itu sebagai sebuah kata-kata yang biasa aja gitu. Padahal mungkin dulu waktu kecil, saat kita masih TK, kemudian ke SD, ke SMP kan ada perubahan-perubahan yang tidak kita sadari dan itu membuat kita tuh ngerasa sedih gitu. Oh, kebalik, sorry ta. Kemudian yang dibahas pertama ini adalah 3 tipe kehadiran. Oh ya, aku nggak kelihatan, maaf. Mengapa mereka datang ke kehidupan kita? Jadi kalian datang ke kehidupan saya ataupun saya datang ke kehidupan kalian itu di sini terbagi menjadi 3 tipe kehadiran. Yang pertama ada untuk sesaat atau bahasa Inggrisnya a reason. A reason. Jadi artinya memberikan bantuan saat kita kesulitan atau memenuhi kebutuhan spesifik saat itu. Jadi kadang kalau misalkan kita lagi di jalan terus mau tanya jalan ke orang, nah orang itu datang karena sebuah alasan yang sesaat dan kita butuh bantuan buat itu. Yang kedua, untuk satu musim atau a season, yaitu menemani kita tumbuh, belajar, atau melewati fase hidup tertentu, seperti di sekolah, kemudian berkaitan dengan hobi kita, dan di tempat kerja saat ini. Jadi, mungkin nanti kita akan berpisah ya teman-teman. Kemudian, yang selanjutnya ada untuk seumur hidup atau a lifetime, fondasi emosional yang membangun siapa diri kita, orang tua, pasangan hidup, dan anak. Jadi ini yang akan membersamai kita di sepanjang hidup kita, dari kita lahir, tentunya orang tua, kemudian nanti mungkin kita berkeluarga, tentunya istri dan ada anak, ya. Ya kan udah pasangan hidup. Bisa suami kalau cewek, bisa istri kalau cowok. Bro, minta tolong. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang go ya. Tadi kan yang come. Apa yang mereka tinggalkan untuk kita? Yang pertama, kita harus fokus pada pelajaran, bukan kehilangan.
Yang pertama ada faktor, ada yang mengajari kita cara mencintai dan ada yang mengajari kita cara menjadi kuat. Ya. Sebenarnya ada penjelasannya, cuman saya kan tadi pakai GPT ya. Ini nggak ada sinyalnya. Oh ya, ini ada. Oh bukan, salah, maaf. Ya pokoknya di kehidupan yang kita temui itu ada orang-orang yang mencintai kita dan ada juga yang membenci kita. Jadi ya itu. Aku nggak paham. Ini maksudnya bingung. Bukan nggak paham. Maksudnya bingung kata-katanya. Jadi ya seperti ini aja. Kemudian ada yang menunjukkan siapa diri kita melalui konflik. Kadang tuh kita tuh ngerasa kalau sifat kita tuh baik, lemah lembut, penyayang gitu ya. Itu kan saat diri kita tuh masih tenang. Nah, saat sudah ada konflik di antara kita dan teman kita tuh ternyata kita tuh bisa ya jadi semarah ini gitu loh. Jadi dengan adanya people go itu kita jadi tahu ternyata cara kita menghadapi orang lain tuh bisa berbeda-beda. Kemudian yang terakhir ada setiap orang yang datang dan pergi meninggalkan hadiah berupa pelajaran. Baik pelajaran matematika, enggak, baik pelajaran baik. Ustaz Alfat, kamu tuh mesti kok. Oke, udah ya. Udah ya. Ya. Oke, selanjutnya. Mengapa melepaskan itu penting? Melepaskan penting untuk memberi ruang untuk pertumbuhan baru. Jika tangan kita terlalu fokus untuk menggenggam masa lalu, kita tidak bisa menerima apa yang ditawarkan masa depan. Melepaskan adalah cara kita untuk mendewasakan diri. Jadi mungkin kita masih istilahnya kayak nahan. Ada beberapa orang tadi yang sebelumnya saya sebutkan, ada beberapa orang yang tuh tipe yang mungkin susah beradaptasi. Jadi dia tuh terkadang kalau udah seneng berteman atau bergaul sama satu orang, dia tuh pengennya sama ini terus gitu loh. Tapi ternyata di fase kehidupan yang kita semakin dewasa, orang yang kita genggam itu udah gak mau nih temenan sama kita. Mungkin karena perbedaan situasi atau perbedaan lingkungan. Jadi kita nggak bisa terus-terusan nge-hold orang itu ya guys. Bisa jadi orang yang baru datang itu yang bakal memahami kita lebih baik daripada orang sebelumnya. Ngeri. Oke. Kemudian yang terakhir kayaknya ini, cara menyikapi dengan bijak. Semua tergantung mindset ya teman-teman. Jadi mungkin ini kalau menyikapi tersebut itu mungkin teman-teman punya strategi masing-masing, cuma di sini saya bakal menyebutkan 4. Yang pertama ada syukuri waktunya dengan fokus pada memori baik, bukan memori buruk. Jadi mungkin sebagian orang yang pergi dari hidup kita tuh tidak selalu membawa memori yang baik. Bisa aja perginya dengan cara yang buruk, tapi mungkin di sesi perkenalan ataupun di sesi pertemanan itu pasti ada memori baik yang mereka ciptakan untuk kita. Jadi fokusnya hanya memori baik saja ya. Kalau nggak ada ya berarti bukan teman. Yang kedua, jangan memaksa seseorang yang ingin pergi, karena bisa jadi ya itu tadi, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kosong adalah isi.
ada investasi pada diri sendiri, karena satu-satunya orang yang bisa diandalkan adalah diri sendiri. Karena sebenarnya dari lahir sampai kita nanti meninggal, yang paling bisa kita andalkan adalah kita diri kita sendiri. Jadi jangan pernah menaruh ekspektasi terhadap orang lain. Ya maksudnya nanti kan kita dikuburkan sendiri, nggak ada yang. Iya. Iya. Yang keempat, hargai yang ada dengan fokus pada orang-orang yang di samping. Oke, lihat orang-orang di samping kalian semuanya. Semuanya tolong lihat. Depan belakang ya. Jadi jangan merasa kehilangan, tapi lebih melihat ternyata masih ada ya teman-teman yang lain. Jadi kita harus lebih baik. Kalau memang sebelumnya mungkin nggak baik sama yang sekarang, kita harus lebih baik sama yang sekarang. Ya. Sekian, terima kasih. Thank you very much. Muah. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak baikan panen Kadarland, membangun kenyamanan.